Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, kesempatan yang luar biasa diberikan kepada saya, sehingga saya bisa hadir di depan kalian untuk memberikan sedikit informasi dan berdiskusi mengenai retorika. Namun, sebelum kita mengupas habis tentang retorika, ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya kepada kalian semuanya. Perkenalkan, nama saya Riri Nurdiana SPD. Saya lulusan S1 Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Surabaya tahun 2018. Saya lahir di Sidoarjo 30 Mei 1996. Ada beberapa pengalaman organisasi saya sewaktu saya kuliah hingga sekarang, yaitu tahun 2014 hingga 2015 saya mengikuti Hima jurusan Matematika sebagai anggota divisi PSDM. Di periode yang kedua, saya mengikuti Hima jurusan Matematika juga pada tahun 2015 hingga 2016 saya menjabat sebagai ketua divisi PSDM. Kemudian di tahun 2017 saya bergabung di Paguyuban Duta Wisata Bu Iyuk Sidoarjo sebagai anggota divisi internal. Baik, kita akan membahas tuntas tentang retorika. Namun sebelumnya, apakah kalian pernah mengalami berbicara di depan umum dengan gugup? Atau pernah berbicara tapi tidak didengar orang lain? Atau kalian pernah berbicara panjang lebar tapi lawan bicara kalian tidak mengerti apa yang kalian sampaikan? Atau kalian pernah melobi kegiatan ke dosen atau ke perusahaan atau ke perangkat-perangkat pemerintah yang lain untuk mendapat sponsor tapi ditolak? Nah, ini ada kaitannya dengan retorika atau seni berbicara. Retorika adalah sebagai proses komunikasi yang mengandung persuasi. Kalau kita berbicara tentang retorika, maka kaitannya erat dengan komunikasi. Apakah itu komunikasi dan bagaimana cara berkomunikasi dengan efektif? Kita akan bahas tuntas pada hari ini. Setiap harinya, bahkan setiap jam, kita sering kali berkomunikasi dengan orang lain. Tapi tanpa kita sadari, kita terlihat berkomunikasi tapi tidak terkoneksi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Bagaimana biar dapat terkoneksi saat kita berkomunikasi? Kita harus berpegang teguh dengan komunikasi yang efektif. Bagaimana cara kita berkomunikasi yang efektif? Nah, komunikasi efektif dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, 7% isi. Yang kedua adalah 38% suara. Yang ketiga adalah 55% gerak tubuh. Terlihat jelas bahwa suara dan gerak tubuh mempengaruhi besar dalam kita berkomunikasi yang efektif. Dimana kalau kita mempunyai suara yang intonasinya jelas, kemudian nada yang baik, kemudian gerak tubuh yang sesuai dengan isi dan suara kita, maka orang lain akan mudah menangkap isi dari informasi yang kita sampaikan. Dan dapat disimpulkan bahwa suara dan gerak tubuh dapat memberikan perbedaan yang sangat besar terhadap isi yang sama. Ada suatu rumus sederhana yang dapat kalian terapkan dalam berkomunikasi. Ingat ya, C, Q, P, R, di mana C communication, Q question, P price, dan R reaction. Kita akan bahas satu persatu. Q question, pertanyaan. Pertanyaan adalah bentuk ketertarikan kita pada lawan bicara kita. Komunikasi tidak akan pernah terjadi jika tidak saling tertarik pada lawan bicara kita. P, praise atau pujian. Pujian sangat penting dalam membentuk suatu hubungan yang kokoh. Karena pujian ini memberikan efek yang instan bagi lawan bicara kita jika kita memberikan suatu pujian. Bisa jadi
Pujian kita memberikan rasa percaya diri dan energi yang positif kepada lawan bicara kita, sehingga lawan bicara kita bisa mengeksplor dirinya dan leluasa untuk berbicara dan berkomunikasi dengan baik kepada kita. Untuk selanjutnya adalah R, reaction atau reaksi. Dalam reaksi ini ada aturannya, yaitu aturan 1, 2, dan 3. Apa artinya? 1 kali berbicara, 2 kali mendengarkan, dan 3 kali memberi umpan balik. Dengan menerapkan aturan 1, 2, 3 dapat menyeimbangkan komunikasi kalian antara orang lain, sehingga orang lain bisa satu frekuensi dan nyaman untuk berkomunikasi dengan kalian. Dengan begitu, kita dapat menyimpulkan teknik terpenting dalam berkomunikasi adalah mendengarkan. Karena ada suatu peribahasa bilang untuk menjadi pembicara yang baik, kita harus menjadi pendengar yang baik terlebih dahulu. Nah, sudah paham kan mengenai komunikasi yang efektif? Setelah ini kita akan membahas tuntas tentang retorika. Retorika atau seni berbicara. Ada yang bilang bahwa wawasan tanpa retorika itu nihil. Kalian pernah mendengar tentang kasus seorang profesor atau orang yang sangat jenius tapi tidak bisa mentransfer ilmunya ke orang lain? Nah, ini ada hubungannya tentang retorika. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena si profesor atau si orang yang jenius ini tidak memiliki seni berbicara atau retorika. Sehingga lawan bicaranya atau siapapun yang ingin dia berikan ilmunya tidak begitu mengerti tentang ilmu yang dia berikan. Apakah retorika dapat dipelajari? Jawabannya adalah iya. Retorika dapat dipelajari. Ada pepatah bahasa Latin mengatakan seorang penyair dilahirkan, tetapi seorang ahli pidato dibina. Dalam hal ini berarti retorika sangat bisa dipelajari dengan sering berlatih. Kemudian, siapa yang kira-kira memerlukan retorika? Kita semua, baik itu pejabat, baik itu pembisnis, baik itu guru, atau profesi-profesi yang lain, bahkan mahasiswa, sangat memerlukan retorika. Karena retorika itu sendiri memberikan manfaat kepada kita agar apa yang kita ucapkan dapat didengar, apa yang didengar dapat dimengerti, apa yang dimengerti dapat disetujui, apa yang disetujui dapat diterima, apa yang diterima dapat dihayati, dan apa yang dihayati dapat membuat suatu perubahan. Ada 3 unsur dalam retorika. Yang pertama adalah ethos atau etika. Yang kedua adalah logos atau logis. Yang ketiga adalah potos atau emosional. Kita akan bahas satu persatu 3 unsur yang ada dalam retorika. Ethos atau etika. Dalam hal ini, kepercayaan diri pembicara sangatlah penting. Pembicara harus sanggup untuk menunjukkan bahwa dirinya memiliki wawasan yang luas dan kepribadian yang sangat baik di depan lawan bicaranya. Yang kedua adalah logos atau logis. Dalam berretorika, kita dituntut untuk berbicara yang logis, dalam artian berbicara dengan mengajukan bukti yang masuk akal. Ada beberapa tips agar kalian dapat berbicara logis di depan umum. Yang pertama, berikan alasan atas argumen yang kalian sampaikan. Jangan sekali-sekali berargumen tanpa dasar atau fakta yang kuat. Yang kedua, hindari lompatan logika dan melebih-lebihkan. Kalau kalian sudah belajar mengenai logika matematika, itu dalam menyimpulkan terdapat premis-premis. Jadi jangan hanya percaya pada satu premis, tapi kumpulkan beberapa premis hingga membentuk suatu kesimpulan yang baik. Melebih-lebihkan dalam artian ini berkata-kata dengan kosakata atau yang sering kita sebut anak muda bilang lebay. Karena di situ akan mengurangi kualitas bicara kelogisan kalian. Yang ketiga, konsisten dalam bersikap. Setelah kita berargumen, kemudian lawan bicara kita mematahkan argumen kita,
Jangan tergesa-gesa dalam memberikan umpan balik atau mengubah pendapat kalian yang awalnya A menjadi B atau yang awalnya B menjadi A. Tetap tenang, dengarkan lawan bicara kita mengungkapkan isi pendapatnya, amati, cari celahnya di mana kalian bisa memberikan argumen dengan tujuan yang sama tapi dengan kata-kata atau kalimat persuasif sehingga lawan bicara kita bisa percaya dengan argumen kita yang awal. Yang keempat adalah gunakan kata-kata yang sederhana, potos atau emosional. Dalam hal ini, pembicara harus mengendalikan emosi, baik emosi dalam dirinya maupun emosi dari lawan bicaranya. Dengan memahami situasi dan emosi lawan bicara dan diri kita akan dengan mudah di mana saat lawan bicara kita menaik puncak emosi, kita ambil di bawahnya agar kita dapat membujuk sehingga menyesuaikan dengan pendapat kita. Atau sebaliknya, saat lawan bicara kita down, kita harus memberikan penegasan bagian-bagian tertentu sesuai dengan tujuan yang kita akan capai. Jenis-jenis retorika. Ada 3 jenis retorika. Yang pertama, retorika forensik. Pembicara bertujuan untuk mendorong munculnya rasa bersalah atau rasa tidak bersalah pada lawan bicaranya. Hal ini biasanya kalian jumpai di waktu kalian ospek. Sering bukan melihat retorika yang dilakukan oleh kakak tingkat? Nah, itu termasuk jenis retorika forensik. Yang kedua adalah jenis retorika epidektik. Apakah jenis retorika epidektik ini? Pembicara bertujuan untuk membentuk mindset terhadap pendengar. Yang ketiga adalah retorika deliberatif, di mana pembicara bertujuan untuk mempengaruhi terhadap proses keputusan, kebijakan, atau tindakan pendengar. Ada 5K yang harus kalian perhatikan sebelum kalian melakukan retorika. K yang pertama, kenali diri kalian terlebih dahulu. Mengenai niat, motivasi, gaya bicara Anda, dan kemampuan dalam berretorika. K yang kedua, kenali lawan bicara Anda seperti usia, pekerjaan, latar belakang, dan harapan-harapan mereka. K yang ketiga, kuasai materi yang akan Anda sampaikan. Gunakan media-media yang dapat menarik lawan bicara Anda, agar lawan bicara Anda bisa tertarik dengan materi yang Anda akan sampaikan. Yang keempat, kuasai sarana yang ada, seperti mic, sound, laptop, LCD, atau media-media yang lain yang dapat menunjang retorika Anda dapat memberikan dampak yang maksimal. K yang kelima adalah ketahui umpan balik yang akan diberikan oleh lawan bicara Anda. Seperti kira-kira apa ya yang akan ditanyakan dan apa ya jawabannya, atau seperti kira-kira kritik saran apa yang akan diberikan kepada Anda. Setelah sudah mempersiapkan 5K sebelum kalian berretorika, sekarang saya akan share tentang tips-tips saat berlangsungnya berretorika. Tips yang pertama, kesan pertama sangatlah penting. Jadi persiapkan diri Anda mulai dari penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, kalimat-kalimat pembuka, dan perkenalan. Tips yang kedua, bangun ketertarikan awal. Seperti halnya memberikan motivasi, kemudian memberikan cerita-cerita atau memberikan tujuan secara garis besar pesan yang akan kalian berikan. Tips yang ketiga, atur suara, bahasa tubuh, dan ekspresi. Dalam hal ini seperti volume, kemudian intonasi, jeda, kemudian kontak mata, gerak tubuh, gerak tangan, postur tubuh dapat mempengaruhi keberhasilan retorika Anda. Tips yang keempat adalah visualisasi dan humoris. Dalam hal ini kalian bisa menceritakan tentang pengalaman-pengalaman pribadi Anda atau tentang kisah tokoh terkenal yang inspiratif
dan memberikan sedikit koleksi-koleksi humoris Anda. Tips yang kelima, evaluasi dan teruslah berusaha memperbaiki. Setelah melakukan retorika, koreksi diri Anda atau meminta pendapat orang lain bagaimana kekurangan Anda dan perbaiki dengan segera dan teruslah berlatih berretorika. Retorika bukan untuk mencapai tujuan akhir, namun melakukan hal yang berguna untuk mengubah cara berpikir. Retorika bukan untuk mencari suatu kebenaran, namun retorika menciptakan pengaruh demi kepercayaan untuk mewujudkan suatu perubahan. Sekian informasi atau ilmu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi saya atau panitia untuk bertanya lebih lanjut tentang retorika. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.